Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azza Fitri Zara dari kelas 11 IPA 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi rumus trigonometris jumlah dan selisih dua sudut tangan. Untuk lebih memahami materinya, mari kita simak video berikut ini. Rumus jumlah dan selisih dua sudut tangan. Untuk lebih memahami tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut, mari kita ikuti langkah-langkah berikut. Langkah pertama yaitu amati rumus trigonometri sudut berelasi dan rumus jumlah selisih dua sudut, sinus dan kosinus yang pernah kita pelajari sebelumnya berikut dengan cermat. Untuk rumus sudut berelasinya yaitu tan A sama dengan sin A per cos A atau tan A sama saja dengan sin A per cos A. Dan rumus jumlah selisih dua sudut sinus yaitu untuk rumus jumlahnya adalah sin X plus Y sama dengan sin X dikali cos Y plus cos X dikali sin Y. Kemudian rumus selisihnya yaitu sin X minus Y sama dengan sin X dikali cos Y minus cos X dikali sin Y. Kemudian ada rumus jumlah selisih dua sudut kosinus. Untuk rumus jumlahnya yaitu cos X plus Y sama dengan cos X kali cos X minus sin X dikali sin Y. Dan untuk rumus selisihnya yaitu cos X minus Y sama dengan cos X dikali cos Y plus sin X dikali sin Y. Langkah kedua yaitu mengubah A dengan X plus Y. Di sini kita menuliskan rumus sudut berelasi di mana tan A sama dengan sin A per cos A, tetapi mengubah A dengan X plus Y sehingga menjadi tan X plus Y sama dengan sin X plus Y per cos X plus Y. Jika kita amati rumus jumlah selisih dua sudut untuk sinus dan kosinus, bisa kita masukkan ke bentuk di atas, sehingga tan X plus Y sama dengan sin X dikali cos Y plus cos X dikali sin Y per cos X dikali cos Y minus sin X dikali sin Y. Langkah ketiga yaitu mensederhanakan hasil langkah 2 dengan mengalikannya dengan 1 per cos X dikali cos Y. Jadi tan X plus Y sama dengan sin X dikali cos Y plus cos X dikali sin Y per cos X dikali cos Y minus sin X dikali sin Y dikali dengan 1 per cos X dikali cos Y per 1 per cos X dikali cos Y. Jadi tan X plus Y yaitu sin X dikali cos Y per cos X dikali cos Y plus cos X dikali sin Y per cos X dikali cos Y per cos X dikali cos Y per cos X dikali cos Y minus sin X dikali sin Y per cos X dikali cos Y. Sebelumnya kita sudah mengetahui rumus sudut berelasi di mana tan A sama dengan sin A per cos A. Jadi kita bisa mengubah sin X per cos X menjadi tan X sesuai dengan rumus sudut berelasi ini. Dan kita coret nilai cos X-nya habis juga dengan ini cos X dikali cos Y per cos X dikali cos Y juga habis. Sehingga rumus jumlah dua sudut tangan kita dapatkan yaitu tan X plus Y sama dengan tan X dari nilai sin X per cos X yang sama saja dengan nilai tan X per. Jadi kita dapatkan rumus jumlah dua sudut tangan yaitu tan X plus Y sama dengan tan X plus tan Y per 1 minus tan X dikali tan Y. Tan X ini kita dapatkan dari tadi nilai sin X per cos X itu sama saja dengan tan X sesuai dengan rumus sudut berelasi ini. Lalu cos Y-nya habis ditambah tan Y dari nilai sin Y per cos Y sama lagi dengan tan Y. Ini juga cos X per cos X juga habis. Ini habis dibagi menjadi 1. Jadi sisa sin X per cos X sama saja dengan tan X dan sin Y per cos Y sama dengan tan Y. Lalu untuk menemukan rumus selisih dua sudut tangan, sama seperti sebelumnya langkah-langkahnya. Langkah pertama yaitu amati rumus trigonometri sudut berelasi dan rumus jumlah selisih dua sudut sinus dan kosinus berikut dengan cermat. Tan A sama dengan sin A per cos A. Dan rumus jumlah selisih dua sudut sinus yaitu sin X plus Y sama dengan sin X dikali cos Y plus cos X dikali sin Y. Untuk selisihnya yaitu sin X minus Y sama dengan sin X dikali cos Y minus cos X dikali sin Y. Kemudian ada rumus jumlah selisih dua sudut kosinus di mana rumus jumlahnya yaitu cos X plus Y sama dengan cos X dikali cos Y minus sin X dikali sin Y
Dan untuk selisihnya yaitu cos X minus Y sama dengan cos X dikali cos Y plus sin X dikali sin Y. Langkah keduanya sama seperti sebelumnya, kita mengubah A dengan X min Y. Bedanya dengan sebelumnya di sini menjadi min bukan plus. Sehingga tan X minus Y sama dengan sin X minus Y per cos X minus Y. Jika kita amati rumus jumlah selisih dua sudut untuk sinus dan kosinus, bisa kita masukkan ke bentuk di atas seperti sebelumnya. Menjadi tan X minus Y sama dengan sin X dikali cos Y minus cos X dikali sin Y per cos X dikali cos Y plus sin X dikali sin Y. Nilai pembilang ini merupakan sama saja dengan nilai sin X minus Y. Begitu pula dengan penyebutnya sama saja dengan nilai cos X minus Y. Langkah ketiga yaitu menyederhanakan langkah kedua dengan mengalihkan langkah kedua dengan 1 per cos X dikali cos Y. Jadi tan X minus Y sama dengan sin X dikali cos Y minus cos X dikali sin Y per cos X dikali cos Y plus sin X dikali sin Y dikali dengan 1 per cos X dikali cos Y per 1 per cos X dikali cos Y. Di sini merupakan perkalian pecahan. Jadi hasilnya tan X minus Y sama dengan sin X dikali cos Y per cos X dikali cos Y minus cos X dikali sin Y per cos X dikali cos Y per cos X dikali cos Y per cos X dikali cos Y plus sin X dikali sin Y per cos X dikali cos Y. Sama seperti sebelumnya, sesuai dengan rumus sudut berelasi di mana tan A sama saja nilainya dengan sin A per cos A. Jadi untuk sin X plus cos X ini sama saja dengan tan X. Begitu pula juga dengan sin Y per cos Y, sama saja dengan tan Y. Jadi kita dapatkan rumus selisih dua sudut tangan yaitu tan X minus Y sama dengan tan X dikurang tan Y per 1 plus tan X dikali tan Y. Tan X-nya itu didapat dari sin X per cos X, di mana nilainya sama saja dengan tan X. Dan cos Y per cos Y ini habis, cos X per cos X juga habis. Lalu tan Y-nya kita dapat dari nilai sin Y per cos Y, sama saja nilainya dengan tan Y. Lalu ini hasilnya cos X dikali cos Y per cos X dikali cos Y hasilnya 1. Kemudian tan X didapat dari sin X per cos X, hasilnya sama saja dengan tan X. Dan juga tan Y didapat dari sin Y per cos Y, hasilnya sama dengan tan Y, sesuai dengan sudut berelasi ini. Kesimpulan yang kita dapatkan dari rumus jumlah dan selisih dua sudut tangan adalah yang pertama, rumus jumlah dua sudut tangan yaitu tan X plus Y sama dengan tan X plus tan Y per 1 minus tan X dikali tan Y. Dan untuk rumus selisih dua sudut tangannya yaitu tan X minus Y sama dengan tan X minus tan Y per 1 ditambah tan X dikali tan Y. Untuk contoh soalnya, hitunglah nilai dari tangan 15 derajat. Kita di sini menggunakan rumus sudut berelasinya, yaitu tan X minus Y sama dengan tan X dikurang tan Y per 1 ditambah tan X dikali tan Y. Tan 45 derajat sebagai X dan 30 derajat sebagai Y. Jadi tan 40 derajat minus 30 derajat sama dengan tan 45 derajat minus tan 30 derajat per 1 ditambah tan 45 derajat dikali tan 30 derajat. Tan 15 derajat sama dengan 1 dari nilai tan 45 derajat dikurang akar 3 per 3 dari nilai tan 30 derajat per 1 dari nilai 1 plus dalam kurung 1 dari nilai tan 45 derajat dikali akar 3 per 3 dari nilai tan 30 derajat. Tan 15 derajat sama dengan 3 minus akar 3 per 3 per 3 plus akar 3 per 3. Di sini terjadi pembagian pecahan sehingga tan 15 derajat sama dengan 3 minus akar 3 per 3 dikali 3 per 3 plus akar 3. Karena pembagian dalam pecahan, penyebutnya kita ubah menjadi pembilang dan pembilangnya kita ubah menjadi penyebut. Tan 15 derajat sama dengan 3 minus akar 3 per 3 plus akar 3. Di sini nilai 3 ini dan ini habis tercoret. Karena dalam matematika nilai penyebut tidak boleh dalam bentuk akar, jadi kita kalikan dengan sekawannya sehingga tan 15 derajat sama dengan 3 minus akar 3 per
3 plus akar 3 dikali 3 minus akar 3, di mana itu merupakan sekawan dari 3 plus akar 3 per 3 minus akar 3. Jadi nilai tan 15 derajat sama dengan 9 minus 3 akar 3 minus 3 akar 3 plus 3 per 9 ditambah 3 akar 3 minus 3 akar 3 minus 3. 9 didapat dari 3 dikali 3 dan minus 3 akar 3 didapat dari 3 dikali minus akar 3, dan nilai minus 3 akar 3 didapat juga dari minus akar 3 dikali 3, dan untuk 3-nya ini didapat dari minus akar 3 dikali minus akar 3 yang hasilnya adalah akar 9, di mana akar 9 nilainya adalah 3. Begitu pula juga dengan yang bawahnya. Jadi tan 15 derajat sama dengan 12 minus 6 akar 3 per 6. 12 didapat dari hasil 9 ditambah 3, dan minus 6 akar 3 didapat dari minus 3 akar 3 dikurang 3 akar 3. 6 ini didapat dari 9 dikurang 3 adalah 6, dan 3 akar 3 minus 3 akar 3 habis. Kemudian kita bisa menyederhanakan bentuk ini menjadi 2 minus akar 3. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.